luruskan. Mana tidurnya? Ulang. Nih, IPS 1 sebelah IPS 1 kalau begini-gini yang semangatnya tidur lagi. Sebagai MPD yang kami hormati, Wakil Bidang Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 20 Jakarta serta narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Anak-anakku sekalian, mari kita gunakan bahasa Indonesia, kita junjung bahasa Indonesia sebagai hak. Ya, kalau berdiri aja boleh ya? Izin buka maskernya ya. Kali aja ketemu di jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, nama budaya, salam budaya. Kelas 12 kelas 3 mana suaranya? Jadi saya menjawab pertanyaannya kenapa sih kita memperingati bulan bahasa itu dan kenapa bulan bahasa itu jatuh pada bulan Oktober. Menurut saya itu yang pertama, kenapa kita harus memperingati bulan bahasa itu karena kita diajarkan untuk selalu menghargai bahasa kita sendiri dan tidak melupakan bahasa kita sendiri, selalu mengedepankan bahasa Indonesia sendiri, bukan bahasa asing atau bahasa yang lain. Terus kenapa bulan bahasa itu selalu terjadi pada bulan Oktober? Karena di situ terdapat Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober. Yang dahulunya diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Mengapa kita harus memperingati bulan bahasa juga? Karena di dalam Sumpah Pemuda kan ada di kalimat ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Hari ini sebagai bagian dari bulan bahasa. Kalian tahu ada nama tokoh Muhammad Yamin? Tahu. Seperti apa perannya? Cuma tahu aja ada nama jalan Muhammad Yamin ya. Ya, ada yang tahu nggak? Nah, ada hadiah loh. Ya, ada dia. Yang disponsori oleh. Jadi ada tokoh yang namanya Muhammad Yamin. Beliau adalah pemuda asal Sumatera, Indonesia. Jadi ada tokoh yang namanya tadi Muhammad Yamin yang kemudian memprakarsai bagaimana kita semuanya bangsa Indonesia bisa direkatkan, bisa diikat melalui bahasa persatuan. Awalnya adalah bahasa Melayu, gitu kan? Kemudian kita yang menggunakan bahasa yang kurang lebih sama. Ya, ada Karos di sini, Upin ada. Kenapa kita memahami bahasa yang mereka gunakan? Karena ada beberapa terminologi bahasa yang kurang lebih sama, karena akarnya sama, ya kan? Dengan bahasa dari saudara pun kita di Malaysia. Nah, bayangkan, coba kita flashback ke belakang. Bayangkan kalau, nah di bulan Oktober, selain Sumpah Pemuda, ada juga yang namanya, terkadang kita juga bisa merayakan bulan sastra. Yang suka baca puisi ada? Dan sedikit flashback lagi, berhayal. Banyak di sini kan mungkin mayoritas, bukan mau ini ya, mayoritasnya adalah Muslim. Produk intelektual itu adalah bahasa. Makanya kita semua menjunjung tinggi bahasa karena tidak mungkin ada keilmuan yang bisa tersampaikan, tidak mungkin ada pesan yang bisa tersampaikan tanpa ada pemahaman terhadap bahasa. Jadi kesadaran kita untuk mengerti bahwa oh ini peran penting bahasa ternyata luar biasa. Ingat kan bahwasanya ada 3 poin. Pertama adalah sepakat nggak? Pertama dulu ya, kita bedah dulu. Kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Ayo. Kenapa ya? Penting nggak penting? Ya karena bangsa kita ini jaya, bangsa kita ini maju,
pagar api. Aku sama kamu beda. Biasa seperti itu kan? Prinsipnya. Tapi kalau misalnya enggak, kita beragam. Beragam itu artinya lebih berwarna. Ya kan? Kebayang bangsa terhadap sejarah bangsa. Kita cinta terhadap perjuangan. Deh. Oh iya, boleh. Enggak berdiri, sebutkan nama. Kelas, ini kelasnya. Fansnya Andi yang sebelah sana. Yang di sini. Yang di sana. Saya ada Kero Polo Jakarta. Yang lebih semangat, yang tadi agak kurang, agak kurang. Tolong suara kita terdengar sampai ke bed ya, tolong. Andi, sekali lagi nih. Sekali lagi, SMA ada Kero Polo Jakarta. Ini kalian semua sudah sangat. Kelas IPS 1. Sekelas kalian, sekelas. Rafelina dan Monica. Kamu dipanggilnya apa sih? Rafelina, Lina gitu, atau Rafael? Rafael. Menguasai bahasa Indonesia. Dan judulnya lagi. Ia melangkah meninggalkan rumah. 1000 kakinya tumbuh begitu saja. Dihitungnya tiang-tiang sepanjang laju dan dijalinnya segala riuh menjadi penopang bahu. Ia sendirian. Lalu ditetapnya sepasang kaki. Rupanya ia hanya punya itu dan sekeping hati yang tangguh. Kalau kita membantu jalan bait itu, jadi kalau kita mau bedah puisinya Sapardi Djoko Damono tentu saja sampai sore karena Kak Desi pernah berada di kelas terhadap pasangan atau terhadap pujaan hati kita gitu. Ada beberapa saat ketika malam datang, ketika sunyi melahap. Pada malam-malam tersebut, awalnya aku ingin belajar, namun bukan dengan teman sebaya. Saya gak percaya sama pemuda. Menurut saya, pengalaman itu mahal dan gak bisa didapatkan hanya dengan semangat juang saja. Ucapku waktu itu dengan lantang bercampur sinis. Lawan bicaraku mengerjikkan dahi. Inilah kekhawatiran itu tanpa didasari teori. Sama seperti pembalap yang hanya memanfaatkan manuver berbahaya dan semangat juang, tetapi tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang lintasan yang dilewati. Barangkali meskipun sangat sentimental, ini yang membuat Panggil saja Selmas dari 10-3. Ayo, mana tepuk tangannya semuanya? Akan sumpah itu, tapi apakah masih ada pemuda? Bila dia juga akan menghancurkan negaranya, budayanya, apa bedanya dengan sampah masyarakat? Itu kejadian semangat era perjuangan yang dihapuskan oleh zaman semangat nasionalisme yang dikepung oleh kecanggihan era globalisasi. Pemuda yang dianggap sebagai tonggak kemajuan bangsa malah hilang bagai terhapus zaman. Aku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pak Tua. Hari ini kita mabuk saja sampai pagi. Persetanan
dengan semuanya. Urus saja negaramu sendiri. Nama saya Nadra Rosen Syahri dari kelas 10 1. Di sini saya akan menampilkan monolog. Suatu kejadian semangat era perjuangan yang dihapuskan oleh zaman semangat nasionalisme yang dikepung oleh kecanggihan era globalisasi. Canggihnya era globalisasi. Pemuda yang masih dianggap sebagai tonggak kemajuan bangsa malah hilang bagai hapus zaman. Masih adakah pemuda yang berjiwa nasionalisme 1928? Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa Istiadatnya disampingkan. Yang hobinya hura-hura. Dan mementingkan nafsunya sesaat. Di sini izinkan saya menampilkan suatu monolog yang telah saya pelajari. Suatu kejadian era perjuangan yang dihapuskan oleh zaman nasionalisme yang dikepung oleh era globalisasi. Pemuda yang dijadikan sebagai tonggak kemajuan bangsa kini ditelan. Kini pemuda sekarang ditelan bagaikan kehilangan zaman. Kelas 28 masih terngiang jelas di dalam pikiranku. Dahulu kami mengepalkan tangan dan menyuarakan duka itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya teman-teman masih pada ngantuk ya. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rafli Syahputra. Saya dari kelas 12 IPA 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe.